Shalom, selamat malam, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dalam persekutuan doa kita malam hari ini, kita bersyukur kita akan siap merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan daripada Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur malam hari ini Engkau berkenan untuk memberi kesempatan lagi bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pembacaan dan renungan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7. Malam hari ini kita memang secara khusus memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tapi saya akan mengajak kita untuk memperhatikan dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti selanjutnya kita akan memperhatikan lagi ayat-ayat selanjutnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita mulai. Pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Pembelaan Stefanus, kita akan malam hari ini kita akan sesi yang pertama dari pembelaan Stefanus. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Stefanus itu ditangkap ya. Tuduhan terhadap Stefanus bahwa ketika kita tahu bahwa Stefanus penuh dengan roh dan dia dapat mengadakan mujizat, tanda-tanda, dan berdiskusi ataupun bersoal jawab dengan orang-orang. Dan mereka akhirnya balik menyerang dia dengan tuduhan bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Nah, kemudian Stefanus ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama. Dan dia menghadapi pengadilan dari Mahkamah Agama. Nah, saya ingin sedikit belajar dari Stefanus ini dengan kuasa Allah, dan bahkan dia benar-benar dipakai dengan bersandar kepada Roh Kudus. Dia dipenuhi dengan kuasa Allah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang dia yakini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah kemudian dia dituduh, dia disampaikan berbagai hal bahwa dia menghujat Musa dan menghujat Allah,
Di depan Mahkamah Agama, imam besar bertanya, ayat 1, benarkah demikian? Nah, ketika sampai pada poin ini, kita diingatkan betapa imam besar itu yang berdasarkan beberapa catatan mengatakan itu adalah Kayafas, yang tentu dengan bangga dan penuh dengan hal-hal yang ingin tahu, dan bahkan mungkin dengan hal-hal yang dituduhkan kepada Stefanus, menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang patut dan harus mengetahui hal itu. Dan ada juga yang mengatakan dengan kesombongan yang ada pada mereka. Nah, sedikit kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi saat itu sangat mengagungkan tradisi mereka. Mereka memegang teguh yang dikatakan oleh hukum Taurat dan tentang bait suci. Tetapi pada kenyataan ada hal-hal yang mereka, seperti Tuhan Yesus pernah tegur bahwa mereka itu di mulut mereka beribadah tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Jadi hanya sebuah tradisi yang sedang mereka kembangkan dan berusaha supaya mentaati, tetapi tidak dengan hati mereka. Nah, kemudian kita masuk pada bagian ini. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 19 ini, Stefanus membawa kepada sejarah terjadinya bangsa Israel itu. Dan dimulai dari tokoh-tokoh yang penting. Kita tahu bapak-bapak leluhur mereka, yang dimulai dengan Abraham. Dan kemudian pada malam hari ini kita melihat dua tokoh yang kita sudah review kembali, pernah kita pelajari di dalam kitab Kejadian, bahwa melalui tokoh-tokoh ataupun bapak leluhur bangsa Israel ini, mereka sebenarnya sudah sering diceritakan turun-temurun. Dan Stefanus mengingatkan lagi bahwa melalui bapak leluhur ini mereka akan disadarkan apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sedang perintahkan. Nah, kita perhatikan setelah pertanyaan itu, Stefanus kemudian menjawab. Ayat 2, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Sebuah jawaban untuk menyapa saudara-saudara dan bapak-bapak. Dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham. Ya, sebuah pengakuan dari Stefanus tentang bagaimana Allah yang Maha Mulia, Allah yang dia percaya, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, dan itu menjadi kekuatan dalam keyakinan Allah yang Maha Mulia menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Nah, kemudian disitulah dia kemudian secara sejarah itu menceritakan bagaimana ketika masih di Mesopotamia dan sebelum ia menetap ke Haran, berfirman, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Itu ada dalam Kejadian pasal 12. Kita juga pernah merenungkan bagian ini, bagaimana Allah memanggil. Nah, pada bagian ini kita secara khusus memperhatikan bagaimana Abraham mendapatkan panggilan dan memberikan jawaban atas panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Pergi dan keluar. Nah, setidaknya kita akan bersama-sama melihat dari kehidupan Abraham ini yang Stefanus ingin ungkapkan lagi kepada Mahkamah Agama yang hadir saat itu. Keluar dari tanah mereka ialah untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan kepadamu. Nah, kita tahu Abraham kemudian menjawab. Satu hal yang penting di sini ialah iman Abraham dimulai juga ditunjukkan dengan dia menjawab panggilan daripada Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri Abraham tentu tidak mudah, ya. Abraham harus keluar, meninggalkan
tanah kelahirannya, negeri di mana sanak saudaranya pergi ke negeri yang tidak tahu ke mana. Nah, sekilas kita melihat secara ringkas bahwa Abraham memang keluar dan kemudian dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia keluar dengan memegang janji Tuhan. Dia keluar dan kita tahu bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan kemudian Abraham juga mentaati. Kemanapun dia pergi, itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita perhatikan keluar dari negeri orang Kasdim, menetap di Haran, dan setelah ayah meninggal, Allah menyuruh dia berpindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam. Ya. Orang-orang Israel saat itu, orang Yahudi saat itu begitu bangga dengan tempat di Yerusalem itu. Dan itu diagung-agungkan. Tapi diingatkan kembali bahwa Abraham disuruh Tuhan pindah dari satu tempat ke tempat lain sampai ke tempat yang mereka diam saat itu. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita juga sedang mendengarkan berita tentang bagaimana Israel dengan Palestina. Nah, panjang sekali sejarah itu. Pergumulan bangsa Israel yang tersebar kemana-mana dan kemudian mereka kembali. Kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen tetap mendoakan umat pilihan Allah. Tapi di sini kita melihat Allah sendiri yang bekerja dan menyuruh Abraham keluar dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan. Nah, sampai pada tempat itu kita ingat bahwa Abraham taat, Abraham percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Nah, di sini kita melihat bahwa Abraham kembali lagi diuji imannya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan mendapatkan tempat itu dan dia bersama dengan keturunannya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun saat itu dia belum punya anak. Kembali lagi, beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, dari bagian ini, pembelaan Stefanus ini mengajak orang-orang saat itu, para imam besar dan mahkamah agama, untuk mengingat kembali bapa leluhur mereka Abraham. Dan kemudian dia mengajak mereka untuk melihat bahwa Abraham sudah dijanjikan tanah di mana Allah menunjukkan. Dan itulah tempatnya, yaitu di Yerusalem itu. Yang bertahun-tahun melewati masa-masa yang begitu sulit. Tapi kemudian dari Abraham kita akan beralih ke tokoh berikutnya ialah Yusuf. Tetapi ayat 8 mari kita perhatikan. Ayat 8 setelah bangsa itu diperbudak dikatakan ayat 8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat dan kepadanya dan dengan demikian Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatnya pada hari yang ke-8 dan Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan 12 bapak leluhur. Lagi kembali 12 suku Israel atas nama bapak leluhur itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita kemudian diingatkan bahwa Allah juga membuat perjanjian dengan sunat dengan Abraham. Sunat ini adalah tanda perjanjian Allah secara rohani mengikat hubungan dengan Abraham dan juga sekaligus dengan yang berkaitan dengan kebangsaan. Sejak Abraham itu kemudian keturunannya semua diikat di dalam perjanjian itu. Memang kita ketahui bangsa Yahudi dengan ikatan itu kemudian secara tradisi dan bahkan mereka terus pegang teguh. Di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa kemudian
diingatkan bahwa sunat yang penting adalah sunat Kristus, ialah menanggalkan segala perbuatan dosa dan yang tadinya secara fisik, yaitu pria yang disunat sebagai tanda ikatan dengan Allah. Dalam perjanjian baru kita tahu ikatan sunat itu adalah menanggalkan segala kehidupan kita yang lama, kita bebas dari dosa, dan Yesus Kristus yang menggenapi segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat di dalam diri kita. Nah, perjanjian sunat ini kita tahu terus-menerus di kalangan orang Yahudi. Nah, yang jelas ialah mengikat persekutuan mereka dengan Allah dan juga di dalam kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Nah, kita masuk pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 bapak leluhur. Dan salah satu yang kita perhatikan di sini adalah Yusuf. Ayat 9 dikatakan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, dan Firaun mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istana. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya pada saudara-saudara, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak Hemor di Sikem. Tapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaknya bangsa itu di negeri Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Ya, secara ringkas kisah Yusuf kembali diungkapkan oleh Stefanus. Hal yang menjadi penekanan penting di sini, kita tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ya, itu jelas sekali di dalam ayat yang ke-9. Ya, walaupun Yusuf menghadapi berbagai tekanan, mulai dari iri hati dari saudara-saudaranya, dikatakan, tapi Tuhan menyertai dia. Jadi rencana Allah melalui Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan sampai kepada Yusuf itu Tuhan selalu menyertai. Dan kita di sini melihat bahwa ketika Stefanus mengungkapkan itu, bagaimana Allah itu terlibat langsung di dalam rancangannya bagi bangsa Israel. Nah, tuduhan-tuduhan kepada Stefanus tentang apa adat istiadat yang diwariskan Musa, dan itu kemudian mengingatkan kembali mereka bahwa apa yang Stefanus katakan ini adalah rencana Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan mulai dari Abraham. Dan ketika di sini kita belajar bagaimana Allah menyertai Yusuf. Dan saya ingin juga kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10. Dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Kita ingat kembali kisah Yusuf bahwa bagaimana Tuhan mulai menyertai dia ketika dia kemudian dijual ke Mesir. Dia dibawa oleh saudara-saudara Mesir dan kemudian dia ada di dalam rumah Potifar. Dan ketika dia kemudian difitnah karena dia tetap menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, dan kemudian dia masuk penjara,
ketika dia masuk penjara, dan kita juga melihat bagaimana di penjara itu pun juga dia menjadi orang yang bagaimana di tengah-tengah para narapidana dia juga bersikap baik, dan bahkan melalui mimpi kedua orang yang bersama-sama dengan dia juga dia dibawa untuk mendapatkan hikmat untuk menafsirkan mimpi. Dan kita akhirnya tahu sampai kepada Raja Firaun itu mimpi, dan kemudian Yusuf pun dapat memberitahukan arti mimpi itu. Dan kita bisa bayangkan perjalanan ini membawa kepada Yusuf dua hal tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyertai, bahkan Tuhan juga memperhatikan, dan bahkan ada anugerah bagi Yusuf dikatakan di situ. Ya. Dan hikmat. Nah, dua hal ini menarik sekali kita belajar bahwa jika Tuhan menyertai dan Tuhan ingin memakai Yusuf itu seperti yang sudah dirancangkan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, walaupun dalam kehidupan manusia secara itu saudara-saudaranya menganggap Yusuf itu dibuang habis riwayatnya. Tidak ada lagi sejarah hidupnya. Ternyata Tuhan melakukan hal yang berbeda. Ada anugerah dari Tuhan bagi Yusuf, dan kemudian ada hikmat. Di tengah-tengah penindasan, kesulitan, tekanan, Yusuf diberikan hikmat untuk dapat memberitahukan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, saya ingin menggarisbawahi satu pernyataan yang menarik. Kita semua mungkin ingat apa yang dikatakan oleh Yusuf di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya bacakan mulai ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku," ayat 20, "tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu," dan sebagainya yang dikatakan. Nah, menarik sekali bahwa saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan apa hal yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf untuk kebaikan. Tujuannya untuk memelihara satu bangsa yang besar. Nah, secara singkat kita sudah kembali dibawa kepada sejarah bangsa Israel. Jadi Stefanus mulai dengan Abraham, dan kemudian Ishak, Yakub, dan Yusuf. Jadi mereka dibawa tentang suatu bangsa yang besar yang sebenarnya sedang Tuhan pelihara. Sudah Tuhan panggil sejak awal untuk Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dari sanak saudaranya, dan satu tempat. Stefanus mengatakan tempat ini. Berarti ketika dia mengatakan itulah Yerusalem, itulah yang menjadi tempat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan pimpin, Tuhan sertai sampai sebuah bangsa yang besar. Nah, pembelaan daripada Stefanus mengajarkan kita pada saat ini bagaimana kita harus taat kepada panggilan Tuhan seperti Abraham. Tuhan punya rancangan yang jauh daripada pengetahuan kita. Seringkali kita tidak menyelaminya. Abraham pun ketika mengikuti panggilan Tuhan, dia percaya, keluar, mentaatinya, dan dia dikenal sebagai bapak orang beriman. Tetapi ketika dia percaya, mentaati, pindah dari satu tempat ke tempat lain sampai ke tempat yang Tuhan tunjuk, dia punya harapan. Ketika dia melihat walaupun saat itu Tuhan janjikan keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang. Abraham belum melihat itu.
ya. Tetapi Abraham percaya, Abraham berharap bahwa itu semua janji itu digenapi, dan memang benar. Ketika diikat sebuah perjanjian dengan Allah dengan sunat, dan kemudian Abraham pun tidak melihat itu, tetapi kita melihat sejarah itu berlanjut. Allah sendiri yang menyertai, Allah sendiri yang menyatakan kasih karunia. Stefanus dengan tegas mengatakan kasih karunia. Dan seharusnya Mahkamah Agama saat itu, orang-orang Yahudi saat itu menyadari bahwa apa yang Stefanus katakan tentang Allah justru adalah benar. Jadi kebenaran itu sepertinya benarkah demikian? Bukan menghujat Allah, tetapi justru mengagungkan Allah yang turut campur tangan dan merancangkan sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu yang kekasih, malam hari ini mari kita sama-sama menyadari bahwa Tuhan telah mempunyai rancangan terbesar bagi bangsa Israel. Kita tetap berdoa dan mendukung bangsa Israel dengan segala apa yang mereka hadapi sampai sejauh ini. Mungkin jelas kita memang tidak menginginkan kekerasan, peperangan terjadi. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang ada, kita tetap berdoa untuk sebuah perdamaian. Dan kita juga belajar dari hal ini, ketika Tuhan mau memakai seseorang seperti Yusuf, Tuhan berdaulat untuk mengerjakannya di dalam kehidupan. Tuhan dapat memakai kita untuk sebuah rancangan yang besar di dalam karyanya. Ketaatan, percaya, dan berharap itu menjadi bagian-bagian yang menyatu. Yusuf pun tetap percaya kepada Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan. Sekalipun saudara-saudaranya iri. Bagaimana ketika Tuhan memakai kita? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan? Ada orang-orang yang mungkin iri. Mungkin ada hal-hal yang menekan kita. Apakah kita tetap percaya terhadap pernyataan Tuhan dan sungguh-sungguh belajar lebih sungguh dengan Tuhan. Hidup kudus seperti Yusuf. Yusuf pun mengingatkan kepada kita, walaupun dia difitnah, walaupun dia diperhadapkan dengan godaan-godaan, Yusuf tetap takut kepada Tuhan. Nah, tantangan kita ke depan seperti ini juga tidak mudah. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, ada di tengah-tengah kehidupan ini, kita pun sedang berjuang menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Yusuf pun juga sampai pada akhirnya ketika dia dipakai Tuhan dengan hikmat, dipakai. Di sini kita belajar bahwa keadaan apapun, situasi kelaparan, situasi sulit sekalipun, Tuhan memberi hikmat untuk bisa mengatasinya. Bayangkan ketika Yusuf menafsirkan mimpi, dua orang yang pegawai istana yang di penjara itu, dan kemudian dan melalui itu dia juga dapat menafsir mimpi Firaun, dan itu berdampak bagi bagaimana kehidupan dan masa depannya. Saya percaya melalui itu Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Walaupun ada niat jahat, ada usaha-usaha yang tidak baik yang dilakukan baik saudara-saudaranya, orang-orang lain yang ada, tetapi Yusuf tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Dan dengan iman Yusuf juga mengajarkan kepada kita bahwa dia dapat ada di posisi yang penting di tengah-tengah kondisi yang sulit. Bapak Ibu, apa kesulitan yang kita hadapi sekarang? Kadang-kadang kita sudah memandang tidak mungkin lagi. Kita sudah menjadi orang yang kemudian tidak punya harapan, tidak berani menghadapi kenyataan. Apa yang kita hadapi sekarang ini juga tidak mudah. Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tahu dan peduli dengan kehidupan kita. Dan mungkin kita sedang menghadapi satu himpitan secara ekonomi dan kondisi yang sulit. Tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Penyertaannya sempurna buat kita. Kadangkala kita lebih dipengaruhi dengan apa yang kita lihat
daripada kita percaya kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Biarlah melalui pembelaan Stefanus ini, Stefanus mengarahkan kepada Mahkamah Agama saat itu tentang bagaimana sejarah terjadinya bangsa Israel, bangsa Yahudi itu, di mana Tuhan ada bersama dengan mereka. Sama sekali Stefanus tidak menghujat Allah. Stefanus telah dituduh, difitnah, dituduh yang tidak benar. Tapi Stefanus penuh dengan kuasa Allah untuk menyampaikan kebenaran, kesaksiannya. Nah, pada poin ini kita nanti akan melanjutkan minggu depan dengan sesi berikutnya yang sepanjang sejarah bangsa Israel sampai kepada adanya bait suci dan Taurat itu. Poin di sini penting sekali bahwa ketika Tuhan mau memanggil, belajarlah seperti Abraham yang taat, percaya, penuh harap, sekalipun dia belum melihat. Kita percaya Tuhan berjanji memelihara. Kemudian kita juga belajar seperti Yusuf yang percaya penyertaan Tuhan, sekalipun ditekan, ditindas, difitnah dan sebagainya, dia tetap memandang kepada Tuhan. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan tujuan memelihara suatu bangsa yang besar. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita mengikuti rencana Tuhan? Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami juga bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kami, Stefanus yang mengajukan pembelaan berdasarkan tuduhan yang dia hadapi, dan ketika dia menjawabnya, dia mengangkat sejarah permulaan bangsa Israel dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Satu rancangan Allah yang luar biasa. Rencana Allah yang sempurna. Sekalipun manusia mungkin mencoba mengalihkan, menghambat, mereka-rekakan, tetapi Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami bersyukur pembelaan Stefanus ini dengan penuh kuasa Tuhan mengingatkan lagi kepada kami. Kalau Tuhan mau memanggil, mau memakai kami, tidak ada yang mustahil. Tuhan merancangkan sesuatu yang sangat indah dan sempurna, yang menguatkan kami untuk menghadapi berbagai tekanan dan meneguhkan kami menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dan bahkan di tengah-tengah kondisi yang ada, anugerah Tuhan melimpah dan sempurna. Dan Tuhan juga mengajar kami untuk takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada permulaan hikmat yang memberikan kemampuan kami menjawab setiap tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini tetap berdoa untuk buat jemaat Alliance Bible Church yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dan tekanan yang mungkin membuat banyak hal-hal yang sepertinya sulit dihadapi. Baik kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, pekerjaan, usaha. Situasi di diri pun kami tetap serahkan di dalam kemurahan Tuhan. Berilah hikmat bijaksana bagi para pemimpin yang menangani baik menghadapi pandemi, menghadapi berbagai kasus-kasus positif COVID yang masih berkembang, dan usaha-usaha untuk menangkal dan vaksinasi. Tuhan juga memberkati. Semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk usaha daripada jemaat tengah-tengah kondisi yang berat. Kami percaya Tuhan memelihara dan membuka jalan. Kami mau berdoa saat ini juga ya Tuhan untuk Akong yang mohon pertolongan Tuhan. Dia akan ke Inggris bersama dengan kedua anaknya yang akan dibawa. Tuhan kiranya menolong
dan rencana-rencana selanjutnya mereka, sekeluarga, semuanya di dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam merancangkan rencana-rencana ke depan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan buat Akung sekeluarga. Istri juga yang di Inggris, Tuhan tetap sertai di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami tetap berdoa dan menyerahkan juga untuk semua pergumulan kami. Kami tetap mengingat untuk bangsa umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Kami tetap percaya tangan pengasihan Tuhan tetap menopang mereka. Upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik biarlah diselesaikan dengan damai, dengan perundingan, tidak dengan kekerasan dan peperangan. Tapi biarlah tangan pengasihan Tuhan yang terus menuntut, baik itu penyelesaian-penyelesaian yang terjadi di sana dan semuanya di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Engkau tahu segala pergumulan kami, kuatkan kami, mampukan kami, beri kesehatan supaya kami tidak terkena COVID. Kami juga di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami bisa dalam keadaan sehat dan bisa terus menjalankan aktivitas dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.